Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faridiani Balkis dengan NIM 204 Pada materi pertemuan pada hari ini, kita akan membahas mengenai urusan milik perusahaan negara atau BUMN dengan pengadaan barang dan jasa. Urusan perusahaan milik negara atau BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan atau persero sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan perusahaan umum atau Perun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting dalam perekonomian nasional yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta, besar kecil, domestik asing, dan koperasi. Merupakan pengejawantahan dari bentuk membangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Selanjutnya, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia, yang mana tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Perusahaan umum atau Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN, dijelaskan melalui Pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Misalnya mengejar keuntungan, lalu menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Lalu, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya, terdapat beberapa fungsi dan peranan BUMN, yaitu satu, sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta, merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan ekonomi, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat, sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak, sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, membantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi, serta pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap berbagai lapangan usaha. Selanjutnya itu kita membahas mengenai bentuk-bentuk BUMN. BUMN memiliki berbagai macam jenis atau bentuk yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu antara lain pertama, Badan Usaha Perseroan atau Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang mana tujuan utamanya untuk mengejar keuntungan. Contohnya itu seperti PT Pertamina, PT Kimia Farma, Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI, PT Jam Sostek, PT Garuda Indonesia, PT Perubahan Pembangunan, PT Telekomunikasi Indonesia, serta PT Tambang Timah.
Adapun maksud dan tujuan dari badan usaha perseroan ini yaitu yang pertama menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Adapun ciri-ciri badan usaha perseroan ini yaitu yang pertama, dalam pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden. Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh Menteri berdasarkan perundang-undangan. Modal berbentuk saham, status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan. Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Pegawai persero berstatus pegawai negeri, pemimpin berupa direksi, organ persero yaitu RUPS, direksi dan komisaris, serta hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jenis BUMN yang kedua yaitu adalah Badan Usaha Umum atau Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Badan usaha umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain. Contohnya adalah Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, Perum Balai Pustaka, Perum Jasa Tirta, Perum Antara, Perum Peruri, dan Perum Perumnas. Maksud dan tujuan Perum ini adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Adapun ciri-ciri badan usaha umum ini yaitu pertama, melayani kepentingan masyarakat yang umum, pemimpin berupa direksi atau direktur, pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta, dapat menghimpun dana dari pihak, pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dan kekayaan negara, menambah keuntungan kas negara serta modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go public. Adapun manfaat badan usaha milik negara atau BUMN ini adalah yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Yang kedua, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja. Yang ketiga, mencegah monopoli pihak swasta di pasar dalam penggunaan barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non-migas, serta mengisi kas negara yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. Materi selanjutnya adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institut lainnya, yang prosesnya itu dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa ini pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Pengadaan barang atau jasa pemerintah itu mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik, baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 yaitu yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Meningkatkan pengguna produksi dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Selanjutnya, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, serta mendorong pengadaan berkelanjutan. Selanjutnya, pengelompokan kebutuhan barang atau jasa dalam pelaksanaan pengadaan yang dapat dikerjakan itu terbagi dari 4 jenis. Yang pertama yaitu barang.
yaitu kebutuhan akan benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh K atau L atau PUD. Contohnya pengadaan buku sekolah, pengadaan AC, pengadaan kendaraan dinas, dan lainnya. Dua, pekerjaan konstruksi yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan konstruksi yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pengembangan kembali suatu bangunan. Contohnya yaitu ada pekerjaan bangunan gedung atau sipil yang mencakup juga pekerjaan konstruksi spesialis yaitu seperti instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prafabrikasi, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan. Yang ketiga itu ada jasa konsultasi, yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir atau brainware. Contohnya adalah jasa konsultasi di bidang pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi di bidang transportasi, jasa konsultasi di bidang hukum, jasa konsultasi di bidang pendidikan, bidang kesehatan, jasa keahlian profesi, dan sebagainya. Yang keempat itu ada jasa lainnya, yaitu jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, atau keterampilan dalam satu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya ada pengadaan jasa boga atau catering service, pengadaan jasa layanan kebersihan atau cleaning service, pengadaan jasa penyedia tenaga kerja, jasa penyewaan, jasa akomodasi, jasa penyelenggaraan acara atau event organizer, pengadaan jasa pengamanan, pengadaan jasa layanan internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada prinsip pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018, pengadaan barang atau jasa pemerintah itu menetapkan beberapa prinsip. Yang pertama itu ada efisiensi, yang kedua efektivitas, yang ketiga transparansi, yang keempat bersaing, yang kelima adil atau tidak diskriminatif, serta yang keenam itu akuntabel atau pertanggungjawaban. Sekian pemaparan materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Terlebih terpulang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.